Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulul Nugrah Nastiti dari Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Tugas presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Saidah SAG MAG. Pokok pembahasan kita kali ini dibagi menjadi 6. Yang pertama mengenai peta kekuasaan kerajaan, mengenai masa awal, masa kejayaan, masa keruntuhan, raja-raja yang pernah berkuasa, dan yang terakhir, peninggalan bersejarah. Berikut ini adalah peta kekuasaan Kerajaan Mataram. Titik merah menandai ibu kota dan pusat kekuasaan. Titik hitam menandai kota dan pemukiman penting. Wilayah oranye gelap menandai wilayah Kesultanan Mataram sebelum tahun 1613. Wilayah oranye terang menandai perluasan wilayah Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Selanjutnya, mengenai masa awal Kerajaan Mataram Islam. Pada awalnya, Mataram adalah daerah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. Sultan Adiwijaya menghadiahkan daerah itu kepada Ki Ageng Pamanahan sebagai bupati di Mataram karena keberhasilannya membantu menumpas Arya Penangsang. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575, kepemimpinannya digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Senopati berkeinginan untuk menguasai seluruh Pulau Jawa, oleh karena itu beliau mendirikan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Panembahan Senopati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Salah satu kebijakan Panembahan Senopati terhadap agama Islam di Kerajaan Mataram Islam adalah mengangkat wali-wali Kadilangu sebagai penasihat dan pembimbing kerajaan. Gerak Panembahan Senopati sebagai Raja Kerajaan Mataram Islam tidak lepas dari bimbingan dan restu mereka, yaitu para wali dan kiai. Adapun piwulang-piwulang Sunan Kalijaga sebagai penasihat Raja Mataram, terutama Panembahan Senopati yang meliputi 3 hal. Yang pertama, bekal hidup agar selamat lahir batinnya harus dimulai dari menuntut ilmu. Yang kedua, mengayomi dan menciptakan suasana nyaman bagi warganya. Yang ketiga, mewujudkan kerajaan yang ideal. Selanjutnya, mengenai masa kejayaan. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Sukadana di Kalimantan Barat. Kekuatan militer Mataram juga sangat besar dan mencapai puncaknya pada zaman Sultan Agung berkuasa, sehingga Sultan Agung yang sangat anti kolonialisme pernah menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629. Untuk memperluas daerah kekuasaannya, maka Sultan Agung juga melakukan ekspansi. Ekspansi yang pertama yaitu aksi-aksi ekspansi ke ujung Jawa Timur, penaklukan Wirahasa, pertempuran Siwalan, penaklukan Lasem, Pasuruan, dan Tuban, dan yang terakhir penaklukan Surabaya. Sultan Agung telah memadukan budaya Islam dengan budaya Jawa, bahkan kebudayaan Jawa pra-Islam. Di antaranya, menetapkan penanggalan Jawa, hasil perpaduan antara kalender Saka dengan kalender Islam atau Hijriah. Sultan Agung juga mendorong proses Islamisasi kebudayaan Jawa.
Ia mengadakan pembaharuan tata hukum dalam penyesuaian hukum Islam dan memberi kesempatan bagi peranan para ulama dalam lapangan hukum kerajaan. Dalam bidang ekonomi, Sultan Agung juga menetapkan beberapa kebijakan yang dilakukan untuk menstabilkan ekonomi kerajaan Islam pada masa itu. Kebijakan ekonomi yang dilakukan Sultan Agung ada 3 macam, yakni pertanian, fiskal, dan moneter. Masa keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Kemerosotan tajam terjadi pada saat Mataram Islam dipegang oleh Sunan Pakubuwono II. Pada mulanya, Pakubuwono II menyerahkan Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, dan Madura kepada VOC. Kemudian pada tahun 1743, Demak dan Pasuruan juga diserahkan kepada VOC. Puncaknya, sebelum Pakubuwono II mangkat, ia menyerahkan seluruh Mataram kepada VOC Belanda. Akhirnya, Belanda pun menguasai pelayaran orang Jawa yang berpusat di Tegal, Pekalongan, Kendal, Tuban, dan Juwana. Selanjutnya mengenai raja-raja yang pernah berkuasa di Mataram Islam. Yang pertama, Panembahan Senopati, Sri Susuhan Hadi Prabu Hanyakrawati, Pangeran Arya Martapura, Sri Susuhan Agung Hadi Prabu Hanyakurakusumo, dan yang terakhir, Sri Susuhan Hadi Prabu Hamengkurat I. Peninggalan bersejarah di Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sultan Nipoiso Kuning, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo. Ada juga beberapa situs bersejarah peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama yaitu Situs Kota Gede, Situs Karto, dan Situs Pleret. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.